Maaf, di video keempat itu ternyata suaranya kresek 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 gitu. Jadi saya nggak pakai headset, kesalahan saya di situ. Jadi kalau rekaman memang mending pakai headset ya. Ini video kelima kita akan, jadi yang video keempat silahkan lihat gambarnya aja, kecilkan suaranya ya, suaranya kresek 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 gitu. Nggak tahu di mic-nya ada masalah ternyata. Oke, berikutnya kita akan membuat list di sini itu menjadi list project. Kemudian ketika diklik itu nanti keluar tag-tag yang bisa di copy untuk marketing atau apa itu. Jadi lebih, saya pernah buat tapi bentuknya list gitu panjang. Akhirnya pusing sekali untuk mencarinya. Jadi lama kelamaan mencari. Oke. Ini saya buat agak cepat karena saya pengen pakai juga. Jadi aplikasinya saya pengen pakai. Kita rubah di sini, kita buat RV dulu, RV yang khusus untuk yang di sini ya. Oke, RV proyek depan, recycle view project depan ini kita tutup dulu biar laptopnya nggak kepanasan. RV mana? New. Oh, kok nggak keluar? Waduh, ini udah kepanasan. Bentar. RV apa? Proyek depan ya. Isinya sama persis, cuma tombol hapusnya kita hilangkan. Bentar, ini komputernya udah kepanasan. Masalahnya sambil rekam juga. Jadi ini bisa kepanasan karena sambil rekam. Oke, sudah. Jadi kita copy sama persis gini. RV project depan, kemudian yang kita bawa ID, kemudian hapusnya kita hapus. Oke, seperti itu. Kemudian untuk desain karena ini balik ya. Oke. Jadi ini kita, nah seperti ini. Kemudian ini di sampai sini. Oke. Match constraint, kemudian ini dibuat. Nah, biar agak besar-besar ya. Oke, ini juga 16. Nah, biar apa itu agak besar itunya. Ini kemudian kita buat ini 16 SP biar agak besar juga. Nah, jadi antar project nanti biar apa itu jedanya itu agak lebar. Kemudian kita buat RV project depan di Javanya, RV proyek depan. Oke ya. Sama persis dengan project, cuma di sini kita tombol hapus dihilangkan, kemudian nanti project ini akan masuk ke link project detail gitu. Project view ya, proyek depan. Kemudian di sini proyek depan, ini sama persis proyek depan. Kemudian ID proyek tetap dipakai, yang enggak dipakai DB project. Kemudian di sini RV proyek depan. Oke. Kemudian I hapus juga kita hilangkan. Oke. Dan yang kita bawa itu ID proyek sudah. Oke ya. Kemudian yang kita pakai, kemudian intinya ketika nanti listnya itu diklik, kita akan masuk ke proyek view ya, proyek view. Kita buat activity-nya, empty activity, proyek view, proyek view, proyek apa ya namanya ya, proyek copy gitu aja Pak ya, proyek detail lah ya udah, proyek view. Nah, di dalam proyek view itu nanti ada apa ya namanya ya, list ya.
list yang dimana itu isinya sesuatu yang bisa di copy, sesuatu yang bisa di copy. Kita cari ya, kita cari aja. Saya pernah buat. Namanya apa ya dulu ya? Balas cepat kalau nggak salah. Bentar, daripada buat kelamaan. Nah ini udah. Di sini kan udah ada RV balasnya gitu kan. RV balasnya udah ada, tinggal copy aja. Terus hapus ini ya. Oke, apalagi copy yang belum ada. Kita cari di Google Font ya. Google Font mana? Apa tadi? Copy. Ctrl F, copy. Mana ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada, berarti kita cari manual. Di mana kamu? Oke, copy, tombol copy. Ini yang bikin jengkel itu sebenarnya seperti ini. Nyari nggak ketemu. Kan deket paste ya mesti. Paste nggak ada, copy nggak ada. Apa ya namanya ya? Nah ini collection, bookmark, hampir-hampir deket ini. Paste dan copy mana? Gak kelihatan bos. Forum. Nah ini hampir sama seperti ini, bikin copy. Nah ini copy mana? Nah ini lo ada lo padahal copy nih. Oke, setelah di download tinggal kita rename, namanya apa ini? Copy. Oke, kita klik kanan, copy, paste di drawable. Oke, kemudian mana tadi? RV balas. Oke, udah ya. Kemudian kita copy juga untuk RV-nya daripada buat ini kelamaan ini. RV copy, RV balas ya. RV balas. Waduh, ini belum ada. Udah ada balas detailnya kok. Oke, balas detail. Oke, isinya gini tok ah. Isinya apa? Isi judul, ID isi judul. Oke.
Kemudian DB-nya ada enggak? Oh, DB-nya pakai gini. DB-nya pakai database handler, sama itu isinya. Kalau copy aja lah daripada sama. Jadi ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan yang nah ini kan sama loh, sama dengan yang DB-DB yang lain, DB ID gitu kan, konsepnya sama persis. Nah kan sama ya. Nanti silakan dicek aja. Jadi itu bisa di-download ini. Apa itu? Source code-nya bisa di-download. R-anim Blink B. Nah, ini yang belum ada, ini animnya. Anim itu digunakan untuk membuat animasi. Oke ya, sudah ya. Mana RV? Balas, sudah keluar. Udah ada hapusnya, udah ada kopinya. Udah kan? Nah, sekarang tinggal kita keluarkan itu. RV copy. Mana ini? Nama tadi apa ya? Proyek view ya. Oke, di sini kita keluarkan isinya. Langsung ke sini aja. Layoutnya kita copy di konten menu utama. Mana? Proyek view. Oke. Oke. Cuma ini belum ada floating action button ya. Kita tambah deh. Jadi kan di sini. Jadi kan ini baru ke list. Kita perlu ada tombol plus di sini. Kita tambahkan di ini kan ada floating action button ini loh. Oke. Kita tambahkan di proyek view. Nah, biar di sini ada. Nah, ini kan belum bisa kayak gini ya. Jadi ini kan masih di pojok. Tinggal klik pojok kan. Jadi biar center ke AW. Nah, kayak seperti ini. Kemudian ini kan masih tanda email ya. Kita buat jadi tanda ini layout marginnya kita hapus biar nggak bingung. Oke, ini kita tambah aja. Jadi 16, bawahnya juga 16. Kemudian di sini VAB tambah ya. Kita belum punya icon tambah, cari plus ya. Plus. Nah, boleh ada lagi apa enggak? Plus. Add ya. Add. Oke, mana lagi? Add. Sing gambar plus gitu loh. Ya Allah. Ya ora ono tenan. Ya, udah cari lagi. Cari dari awal. Kelihatannya deket tak. Nah, ini plus yang kotak aja ya ini ya. Kita klik terus download. Tambah i gitu ya. Mana? Ya. Tambah i. Kita copy ya. Oh, sudah ada, Bos. Ya, apa? Plus i gitu aja. Copy kemudian paste di sini. Di drawable. Oke. Kemudian di proyek full. Nah, ini diganti Android-nya kita hapus. Drawable kemudian di sini plus i. Oke ya.
Nah, ini warnanya kan merah tapi di hitam. Jadi kita buat biar warnanya itu app background tint dibuat warna putih. Yang putih malah yang di situ. Ini aja berarti. Android background tint salah. Putih. Oke, jadi biar putihnya Android tint warna putih. Oke, yang putih kan yang tengah. Terus di sini VAP tambah ya. Oke, sudah ada recycle, sudah ada view. Kemudian kita tambah di sini. Sebenarnya ini nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ini. Oke, kemudian ini kita hapus juga nggak apa-apa. Oke. Di sini kita butuh judul ya. Judul itu kita copy aja dari proyek input ya, yang sudah ada judul. Nah, ini kan daripada buat lagi kan kelamaan. Proyek view. Nah, judulnya itu apa? Ya kita buat ini judul. Android ID judul. Oke. Ctrl ALTL. Terus sudah ya. Nah, ini namanya proyek, nama proyek kan. Oke ya. Terus kita masuk ke proyek view-nya di sini. Oke, masih kosong. Kita buka aja, kita copy biar cepet. Proyek view. Oke. Terus langsung ke recycle ya. Nah, ini kita ngutek-ngutek lagi nih. Ini sistemnya agak beda ya. Sama sih sebenarnya. Ini saya dulu buat kayak gini. Jadi kalau yang baru ini kan lebih praktis ya. Nah, seperti ini. Jadi segini itu dulu pas buat pertama kali itu kan masih bingung ya. Masih bingung ya. Jadi saya set satu-satu gini. Jadi balas detail itu saya set satu-satu, set ID itu apa, set ini apa, set ini. Padahal untuk yang baru ini kan langsung aja gini bisa. Jadi menghemat banyak banget satu baris sama berapa baris. Kalau ini banyak itu ya, isinya banyak ya jadi banyak baris. Ya sistem lama ini. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan gitu aja. Nah, kemudian yang jadi masalah di sini adalah project view itu membawa
project view itu membawa data. Jadi kan di sini kita nggak ngambil tabel itu semua ya. Jadi yang kita ambil dari project kayak gini, maksudnya gini. Oke lah. Ini kita hapus dulu. Jadi yang kita ambil itu cuma dari ID projectnya. Jadi kita bawa ID project. Maksudnya gini. Jadi di RV tugas ini, RV proyek depan kita buat, bentar, nggak hafal saya itunya. Hmm. Nah, maksudnya gini, kita itu membawa data ini loh. Kalau di PHP itu session ya, kok session, get atau post. Jadi untuk berpindah ke aplikasi, ke activity A ke B itu kita membawa data. Oh ini sekalian segini aja yang di copy. Nah, di sini itu kita membawa data ID project kan. ID project yang kita bawa itu ID project. Kemudian seperti ini. Di sini apa tadi? Project view ya. Project view, kemudian di sini ID project. Kemudian di sini juga ID project. Oke ya, seperti ini ya. Jadi ketika nanti list dari project itu membawa data, diklik itu sebenarnya membawa data ini ID project. Kemudian data itu perlu diterima. Data itu perlu diterima. Nah, pakainya gini. Nah, di project view itu perlu menerima data seperti ini. Kita buat aja ini string ID project ya. Oke. Kemudian di sini oke. Nah, ID proyek itu gunanya untuk apa? Digunakan untuk membatasi apa yang keluar itu. Jadi di sini, wah ini di sini jadi beda ya. Ini ditambahkan berarti nggak cuma ID tapi ID projectnya. Jadi ditambah satu ini. ID proyek ya. Kan gitu biar ID proyek biar bisa dibatasi yang keluar itu apa. ID proyek. Jadi ditambah ID proyek. Oke, ID project. Oke ya. Kemudian dibalas detail juga ditambahi ID project. Ini kok kayak gini yo. Enggak apa-apa sih sebenarnya. String ya. ID project. Kemudian di sini tambah string ID project. Oke. Ini ditambah ID project. Dan ini juga ditambah ID project.
Ini itu tulisannya sama ya kayak yang lainnya. Cuma malas aja ini buatnya. Terus jadi pengen pakai gitu loh ya aplikasinya. Oke ya, udah ada di proyek. Kemudian di sini kita batasi yang keluar itu yang hanya dengan ID proyek yang sama gitu kan. Nah, caranya seperti ini agak beda. Nah, gitu. Nah, kalau SQL itu kan ngetiknya gampang ya, ini tabel tile. Kalau di sini itu agak tidak menyenangkan seperti ini. Di sini yang di bawah ini ya, mana DB-nya? DB-nya private string ID project ini ya. Oke, ID project. Oke, new string-nya ini ID project. Oke, seperti ini. Nah, dengan adanya where di sini, itu nanti yang keluar, data yang keluar hanya yang sama dengan ID proyek yang kita bawa. Jadi tidak semua list ini keluar gitu. Intinya seperti itu. Kemudian kita tambahkan tombol plus tadi, floating action ya. Floating action fab tambah. Kemudian kita buka di sini aja. Fab tambah sama dengan floating action button find rttid fab tambah. Nah, fab tambah kita buat project namanya apa? Nanti aja ya. Ya sekarang proyek apa itu balas input ya, balas input. Nah, di sini sebenarnya udah ada juga. Mana tadi? Kita buat di sini balas input. Empty activity balas input. Oke. Oke, sambil nunggu. Udah ada itu settingannya, tinggal pakai aja. Kita copy layoutnya dulu. Kalau layout kan nggak berubah ya. Mana balas input udah ada. Salah ini, salah klik. Oke, ini tinggal copy aja. Mana? RV balas input. Oke. Oke, isinya kan itu ya, sama ya. TIC judul. Kemudian balas detailnya kok mati, apa yang mati? Oh, ini kurang. Oke, ini ya. Dan balas inputnya isinya apa? Ini konsepnya seperti yang lain sebenarnya, cuma saya males ngetik aja. Pakai session. Tetap aja ini nanti agak ribet di mana tuh edit keluar.
Terus ini ya, ID-nya nanti. Kurang ID itu. Lah dipakai aja lah. Nah ini sistem buat ID-nya beda seperti ini karena satu tabel dulu. Iyalah, iya toh. Nah, ID-nya kita buat aja. Kita ikuti apa yang saya pikirkan dahulu. Jadi kita ikuti apa yang saya pikirkan dahulu. Dulu saya mikir apa, kita ikuti dulu. DR balasnya dari mana ini? Kok nggak ada? Oh ini. Oh ini ya. Oh ini nggak pakai Firebase. Oke gini aja berarti. Kok nggak mau toh? Oh tapi ya ID ya. Oke. Oke, nah sistem ID-nya nambahnya itu pakai ini dihitung. Jadi jumlah data itu ada berapa, kemudian tambah satu di sini. Ini cara berpikir saya dulu itu. Jadi kalau yang baru ini kan saya buat ini ya, buat ID ini ya, sistemnya gini. Untuk tabel ID-nya itu saya sendirikan. Nah ini dulu saya buat model gini. Nah kenapa kok ini bisa dipakai? Karena dulu hanya pakai satu database. Kemudian di sini itu kita, nah yang ada yang di bawah tadi, penerimaannya mana? Oh sama dengan yang di DB view ya. Di project view-nya mana? Nah ini kan sama, kita bawa ini. Nah ini kan kita bawa ini. Nah tetap ID project-nya itu kita bawa. String ID proyek ya. Kemudian di sini ada ID proyek. Oke, oke kan? Oke, input nggak masalah. Kemudian ketika di input finish ya. Ketika di input ini gini aja, finish ya, finish. Oke. Oh nggak finish. Jadi bentar. Oke, kita coba dulu aja. Kemudian project view-nya. Ini kan tadi yang floating action button tadi ya. Project view ini untuk VAB itu kita samakan aja sama RV proyek depan ini loh. Nah ini kita copy dari sini. Mana project view. Nah untuk nambahkan tetap bawa ID proyek masalahnya. Ini VAB tambah ya. Kemudian ID proyeknya udah ada. Ini diganti. Dan konteksnya juga diganti. Nah, oh ini langsung bisa finish. Ini project view bisa di finish. Kemudian saat selesai ini bisa kembali ke balas input. Oke, ini bisa muter. Intinya ini nanti bisa diputar. Bisa diputar ini ke apa?
ke project view benar, kalau yang ini ke balas input. Jadi bisa muter-muter, ketika ini diklik finish masuk ke balas input, ketika dibalas input bisa masuk ke sini lagi. Nanti akan paham dengan sendirinya, nggak usah terlalu pusing itu. Terus udah ya, udah. Nah, sekarang kita menampilkan RV proyek depan ini di menu utama di sini. Jadi kan yang tadi ini kan daftar itu daftar dari DB tugas ya. Karena DB tugas sudah keluar cuma satu di atas itu aja. Kita rubah ini jadi DB. Kita rubah atas dulu ini. Listnya kan ganti. Nah, listnya di sini jadi apa? Proyek detail. Proyek detail. Kemudian, nah daftar ini jadi DB apa tadi? DB proyek ya. Ini DB proyek. Kemudian di sini juga DB proyek. Kemudian di sini tabel proyek. Oke. Kemudian di sini proyek detail ini keluar, tinggal copy aja om, males. Nih mana? Wah belum ada ya. Belum ada. Oh ini ada. Oke. Oke, ini proyek detail. Terus di sini RV proyek depan. Oke. Oke, kita coba. Oke kan? Nah, di sini kan bawahnya ini kan nama-nama project ini. Jadi ketika ini kita klik, nah oke kan masuk ke nama proyek. Oh, judulnya kita belum bawa. Belum bawa judul. Oke, nanti aja. Terus kita plus, kita cek ya misalnya. Ini tadi apa ya? Misalnya judulnya keterangan. Kemudian bawahnya apalah gitu. Oh, belum masuk. Belum masuk di project view. Waduh, nek di restart ini balik lagi, ngisi data lagi. Oh ini jadi beda ini. Ini kan gini ya. Set ID proyeknya ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Ada 4 data ya. Set ID proyek, judul isi, kita coba lagi ya, keluar atau enggak. Nah, enggak keluar kan? Enggak keluar. Ini yang di bawah 2 ini, nama proyek sama ID proyek. Oke, kita tambahkan di sini RV project ya. Itu kan udah ada nama, mana RV proyek depan. Biar kita bisa ngasih judul proyek sama dengan kayak gini ya. Kemudian kita buat nama proyek sama dengan AB nama get text
to string. Oke, terus kemudian kita tambahkan di sini. Nama ya. Nama proyek. Oke. Kemudian kita tambahkan di project view itu di sini ya. String ID project, string nama proyek. Ini di sini nama proyek dengan ini sama. Nama proyek. Oke ya. Kemudian tadi apa? B judul ya. Proyek view-nya ini B judul, kita buat nama mana. Tag view. B judul sama dengan udah. Kemudian di sini B judul sama dengan tag view find view rttid B judul. Oke ya. Terus kita set tag ya, B judulnya, set tag nama proyek. Oke, siapa enggak ya? Nah, udah bisa ini. Kan tulisan aplikasi lomba. Yang belum keluar. Oke, kita cek. Nah, pas di sini kita tambahkan sama. Jadi nama kita bawa. Mana ini? Nama proyek kita bawa, kemudian dibalas input juga nama proyek kita bawa. String nama proyek. Oke ya. Terus ini sama ini. Aduh. Biar muter ya. Nah, terus kok belum masuk ya? Oke, apa perlu kita restart? Masalahnya kalau berhubungan dengan Skillet itu seperti ini. Dikit-dikit reset, dikit-dikit reset. Karena nggak bisa mengupdate data baru. Jadi ketika ini udah tabel udah jadi gitu ya. Ya udah gitu. Nah, kita isi project dulu. Akilatroid misalnya. Nah, biar keluar di depan. Ini kita buat reload aja. Biar nggak buka-buka lagi. Oke, udah ada. Kemudian kita plus ya. Tambahkan. Nah, belum keluar. Nah, belum keluar. Belum ke oh,
ini belum kita copy, ini ID proyeknya belum ada. Oke ya, coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, keluar bos. Ini kok seperti ini. Oke, yang penting udah keluar. Saat kita klik ini tercopy nih SD. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini banyak kan tinggal, oh ini yang butuh apa kan jadi sedikit. Terus kenapa itu gambarnya jadi seperti itu? OT hapusnya. Ini buton kok ya. T-copy juga buton. Oke ya, udah lelah saya. Nanti kita perbaiki untuk layoutnya, ini masih seperti ini. Yang penting udah bisa ya. Ini tugas hari ini belum keluar, kenapa? Karena di sini kita belum ngasih master tugasnya, belum ada ini. Misal banner tadi ya. Oke, cek gitu kan. Oke, tutup ya. Kemudian buka lagi. Nah kan, buat banner untuk Akilatroid. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.